Film ini diawali dengan suasana pendakian gunung di negara Skotlandia. Terlihat seorang pria tampan dan pemberani yang bernama Rob sedang membuat jalur untuk kedua temannya yang berada di tengah-tengah tebing yang sangat curam. Sambil menunggu Rob menyelesaikan tugasnya, seorang pria bernama Ed mengisi waktu dengan berfoto-foto ceringeh. Melihat kamera mahal milik Ed, si cantik Allison pun tiba-tiba pengen minjem. Dan tiba-tiba, sebuah kesalahan pun terjadi. Betapa paniknya mereka saat tali menyeleding Ed hingga membuatnya tergantung di ketinggian. Kemudian Rob si pendaki handal langsung berusaha menyelamatkannya. Get your breath. Get your breath. Jesus Christ, what happened, guys? Just pull yourself up. Alison, you okay? You okay? Akhirnya, mereka berhasil selamat dan menyelesaikan pendakian. Lalu, film pun baru dimulai. Setelah melewati tebing curam, Rob dan kedua temannya menuju sebuah villa milik teman mereka. Dan tak lama kemudian, mereka pun sampai di villa milik pasangan Jenny dan Alex. Pasangan suami istri ini pun senang dengan kedatangan Rob dan teman-temannya. Terlebih karena mereka sudah tidak sabar untuk melakukan pendakian esok hari. Di keesokan harinya, mereka mempersiapkan semua perlengkapan pendakian. Namun karena cuaca yang kurang bagus, Rob si petualang mengatakan bahwa untuk hari ini kita akan mendaki sampai daerah tebing saja. Dan jika cuaca sudah membaik, mereka akan muncak esok hari. Mendengar perkataan sang senior, mereka pun menyetujuinya. Dan ketika persiapan sudah beres, mereka pun langsung OTW. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat sambil menikmati bekal dari misting buatan Jenny. Saking enaknya bekal itu, perut Ed pun langsung kontraksi pengen boker. Dan karena toilet mustahil ditemukan, Ed pun mencari ruyuk untuk menanam ranjau darat. Mendengar suara yang seperti teriakan, Ed pun langsung memberitahu teman-temannya. Ketika yang lain mengabaikannya, Allison berusaha untuk memastikannya. Did you hear that? I heard it. What is it? An animal? What is it? Shh. Listen. Dirasa itu adalah suara seseorang. Allison langsung mencari sumber suara itu. What is that? Pencarian Allison pun terhenti saat ia menemukan sebuah paralon yang nongol dari dalam tanah, seperti cubluk WC. Dan ketika yang lain menganggap ini adalah cubluk, Rob merasa paralon ini adalah saluran untuk bernapas. Ia pun yakin jika ada seseorang terkurung di bawah tanah. Kemudian Rob langsung mengambil skop untuk membuktikannya. Hello? Betapa kagetnya mereka karena dugaan Rob benar. If you can hear us down there, say something! We gotta help you. We don't fucking know. Whoa. Guys. Near the wood. Ternyata mereka menemukan sebuah peti. Betapa kagetnya mereka saat melihat seorang bocil yang sedang ketakutan. Kemudian mereka langsung membujuknya untuk segera naik. Don't worry, we're not gonna hurt you, okay, darling? Oh, for fuck's sake, you're scaring her. Leave her alone. Karena yang lain kesulitan, Jenny pun akhirnya turun tangan. Dan hingga pada akhirnya, Jenny berhasil menyelamatkan si bocil dari kurungan itu. Kemudian Jenny menginterogasi siapa bocil perempuan ini. Akan tetapi si bocil malah berbicara dengan bahasa asing. Mereka pun yakin bahwa bocil yang bernama Anna ini bukan berasal dari Skotlandia. Lalu Jenny berkata, apapun yang telah terjadi pada Anna, kita harus menyelamatkannya. Kemudian mereka berniat untuk membawa Anna turun gunung dan menuju kota terdekat.
Dari petunjuk dalam peta, Rob mengatakan bahwa kota terdekat adalah kota Ananmore, dan sebelum cuaca memburuk mereka harus segera turun. Namun karena jaraknya terlalu jauh, Rob menunjukkan jalan pintas yang berupa tebing-tebing curam. Dan karena mereka berdua yang paling pro, ia pun berniat untuk pergi bersama Allison agar secepatnya mendapatkan bantuan. Lalu Rob menyuruh yang lain untuk membawa Anna menuju jalur biasa agar mereka mudah ditemukan ketika helikopter tim SAR datang. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung beraksi. Setibanya di sisi tebing, Rob dan Allison langsung prepare untuk menuruninya. Setelah persiapan beres, Allison menjadi yang pertama menuruni tebing. Tapi sialnya, tali mereka tidak cukup panjang untuk sampai ke dasar jurang. Melihat hal itu, Rob langsung menyusul Allison untuk memberikan tali cadangan. Betapa kagetnya Allison saat melihat Rob jatuh dan tewas seketika. Di tengah perasaannya yang kacau, Allison menuruni tebing tanpa pengaman apapun. Tanpa diduga, batuan besar berjatuhan. Allison pun menduga bahwa semua kejadian ini adalah perbuatan orang jahat. Oh my god! Satu batu berhasil membuat Allison terjatuh dan tercebur ke dalam sungai. Sesampainya di tepian sungai, Allison mengecek kondisi Rob yang sudah bucat. Betapa kagetnya Allison karena tali yang digunakan Rob seperti sengaja dipotong oleh seseorang. Melihat seseorang di atas tebing, Allison pun merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres. Ia pun berusaha untuk menemui teman-temannya. Di sisi lain, dua orang pemburu sedang asyik mengincar kawanan rusa dengan bedil pemburu bagong. Dan tak lama kemudian, datang dua orang pria bernama Sean dan si Bewok. Lalu si Bewok berkata, "Kenapa kalian berburu? Padahal ini bukan musim untuk berburu." Lalu seorang pemburu mengatakan bahwa ia sengaja berburu rusa karena lebaran kemarin mereka tidak kebagian daging kurban. Mendengar alasan tersebut, Sean mengancam akan melaporkan kegiatan ini ke kantor polsek terdekat. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga si Bewok menghabisi pemburu tersebut. Kemudian satu pemburu lainnya memohon agar si Bewok mengampuninya. He said that. Oh, no. That's it. Oh dear God! Setelah menghabisi mereka, si Bewok dan Sean mengambil senjata kedua pemburu ini. Oh, jadi itu niat mereka sebenarnya. Benar-benar penjahat gak modal ya. Bedil aja gak kebeli. Singkat cerita, Allison berhasil menemui teman-temannya yang sedang beristirahat di seberang sungai. Karena gemuruh sungai, mereka tidak bisa mendengar kabar dari Allison.
Kemudian Ed menanyakan Rob yang kini tidak bersama Allison. Terlihat Ed dan yang lain pun kaget dengan isyarat dari Allison. Betapa syoknya mereka saat seseorang menembak Jenny. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha untuk mencegat Jenny dan Anna yang hanyut. Di sisi lain, si penembak yang ternyata adalah Sean dan si bewok terus memberondong mereka dengan bedil gratisan. Untung saja pelor hanya mengenai ransel Allison. Saat berada di dalam sungai, Allison segera menyelamatkan Anna. Tapi sialnya Anna malah menghilang setelah melewati curug. Betapa kagetnya Allison karena ternyata Jenny sudah tewas terheadshot. Akhirnya, Anna ditemukan tapi dalam keadaan tak bernapas. Betapa bahagianya Allison karena ternyata Anna masih hidup. Tapi tiba-tiba, saat para penjahat menemukan mereka, Allison menyuruh Anna untuk kabur duluan. Dan setelah melihat Sean dan si bewok, Anna pun yakin bahwa mereka adalah dalang dari semua kekacauan ini. Singkat cerita, Allison bertemu dengan Alex. Kemudian mereka langsung mencari Ed dan Anna yang entah berada di mana. Di sisi lain, Anna sedang bersembunyi dari buruan si bewok. Untung saja Ed berhasil menemukan Anna. Dengan perlahan mereka pun pergi mencari keberadaan yang lain. Sial sekali, meskipun mereka berhasil kabur, tapi kaki Ed keseleo kronis. Singkat waktu, mereka pun bertemu dengan Allison dan Alex. Akan tetapi, mereka langsung panik karena Sean dan si bewok masih mencari mereka. Kemudian, Alex merasa yakin bahwa para penjahat itu sedang mengincar Anna. Lalu tiba-tiba, melihat Anna dibawa Alex, kedua penjahat ini pun langsung memburunya. Tapi sialnya, satu pelor menghentikan pelarian Alex. Namun tanpa mereka sadari, Alex sebenarnya sedang mengalihkan perhatian dengan bebegig yang menyerupai Anna. Akhirnya, Alex pun tumbang dan sekarat. Lalu para penjahat ini pun kesal saat mengetahui Alex berhasil ngeprank mereka. Dan tak lama kemudian, Alex pun akhirnya modar. Kemudian scene beralih ke perjalanan seorang pria yang bernama Darko, di mana pria tersebut adalah utusan ayahnya Anna yang sedang membawa uang tebusan. Ia bersama dua agen tersebut sedang menuju Ojon Scape cabang Skotlandia sesuai permintaan Sean.
karena ternyata Sean dan si bewok telah menculik Anna beberapa hari yang lalu. Kembali ke Ed dan Allison, setelah berhasil kabur dari kejaran penjahat, mereka membicarakan nasib yang dialami Alex. Mereka pun sadar bahwa suara tembakan tadi adalah serangan yang membuat Alex tewas. Di tengah kesedihan, mereka melanjutkan perjalanan menuju Anandmore yang kini sudah dekat. Singkat waktu, malam pun hideng. Kini Sin beralih ke kota Anandmore yang sedang menggelar festival tahunan. Di sisi lain, Ed dan Allison sudah tiba di kota ini. Mereka pun langsung menuju polsek untuk melaporkan kejahatan yang menimpa Anna. Saat bertemu dengan satu-satunya anggota polisi, mereka melaporkan semua kejahatan Sean dan si bewok. Kemudian Sin beralih kepada Darko yang sudah tiba di Ojon's Cafe. Dengan pantauan seorang agen handal, Darko menunggu Sean dengan membawa sekoper duit. Tanpa diduga, Sean sudah berada di hadapan Darko. Kemudian Sean langsung menanyakan duit tebusan yang dibawa oleh Darko. Akan tetapi, Darko tidak mau memberikannya jika tidak melihat Anna terlebih dulu. Mendengar persyaratan tersebut, Sean mengulur waktu dengan menceritakan kekejamannya sebagai seorang penculik. Ia pun berharap si bewok bisa secepatnya menemukan Anna. Kembali ke kantor polisi. Setelah memberikan laporan, Ed merasa kesal karena si Pak Polisi terlihat santai tidak menanggapi laporannya. Lalu polisi ini mengatakan bahwa mereka harus ke kantor pusat untuk membuat laporan. Kenapa? Karena kota ini kekurangan anggota polisi, di mana sebagian besar dari mereka malah lagi pada sibuk sosialisasi vaksin ke kampung-kampung. Kemudian ia menyuruh mereka untuk menunggu seorang rekannya yang akan mengantarkan mereka ke kantor pusat. Dirasa kedatangan rekannya bakalan lama, Ed memaksa Allison untuk pergi duluan dari kantor polisi. Terlebih ia khawatir jika keberadaan mereka diketahui Sean dan si bewok. Akan tetapi saat mereka akan meninggalkan kantor, tiba-tiba Right now. ternyata prediksi si bewok benar bahwa Ed dan Allison berada di kantor polisi. Get back against the wall! Saat mereka kabur, si bewok menggunakan topeng bagong untuk mengejar mereka. Oh my god! Satu agen Darko yang berjaga menyangka Ed adalah pelaku penculikan hingga menembak Ed sampai mules. Saat kedua pria ini tak berdaya, Allison dan Anna kabur ke dalam kerumunan festival. Setelah menghabisi Ed, si bewok pun mengejar Anna yang kini bersama Allison. Sementara itu, si agen yang sudah sekarat langsung menghubungi Darko bahwa sebenarnya Anna tidak berada di tangan para penculik. Meskipun Sean tertembak, tapi ia berhasil membawa duit tebusan sekoper. Kemudian si agen yang bernama Andy langsung melakukan pengejaran. Kembali ke Allison. Saat si bewok menemukan mereka, Allison masuk ke dalam rumah warga. Bukannya punten, si bewok malah menembak si tuan rumah. Kelakuannya itu pun membuat rumah ini akhirnya terbakar. Sementara itu, Anna dan Allison pergi ke lantai atas. Saat si bewok membuat Allison puyeng, ia pun menghampiri Anna yang sudah terpojok. Akhirnya si bewok pun modar terjun dari lantai atas.
Ketika api sudah menyambar, Ellison menyelamatkan Anna keluar dari dalam rumah. Karena sudah tidak ada jalan untuk selamat, Ellison yang sudah melemah pun pasrah. Tapi untung saja pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan Ellison. Kembali ke Sean, setelah mendapatkan duit, ia berniat untuk kabur keluar kota. Tapi tiba-tiba akhirnya Sean si penculik bocil pun tertangkap. Di sisi lain, Ellison dibawa tim medis untuk menuju ke rumah sakit. Lalu Anna menemani orang yang telah menyelamatkan dirinya dari penjahat yang kemungkinan akan menjadikannya bondon belian. Sementara itu, Darko merasa lega karena Anna baik-baik saja. Singkat cerita, Darko dan Andy membawa si penculik ke dalam hutan. Terlihat Andy pun kaget dengan keberadaan para bodyguard yang tinggi besar ini. Namun menurut Darko, orang-orang ini adalah komplotan ayahnya Anna yang seorang bos mafia motor sabelah alias motor STNK doang. Tak lama kemudian, para bodyguard langsung membawa Sean yang ditempatkan di dalam bagasi. Saat Sean sudah tak berdaya, ia pun berkata, "Pak, ampun pak, saya cuman bercanda." Lah, bicit. Kemudian si bos berterima kasih karena Andy berhasil menyelesaikan misi ini. Meskipun Andy bersedih karena rekannya tewas di dalam misi, si bos pun berkata, "Jangan terlalu bersedih, karena aku akan memberikan bayaran besar dan 1 buah sepeda kepadamu. Jadi kau bisa bebas ngegoes di jalan raya dan menerobos lampu lalu lintas." Terlihat Andy pun sok jaim mendengar bayaran yang sangat fantastis itu. Lalu si bos menyuruh anak buahnya untuk mengubur Sean hidup-hidup. Rupanya ia ingin membalas apa yang selama ini dialami oleh anaknya. Kembali ke Ellison, di tengah perjalanannya menuju RS, Ellison merasa lega karena Anna akhirnya selamat. Meskipun ia tahu perjuangannya harus dibayar mahal dengan kehilangan teman-temannya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Karena siapa sangka petualangan 5 pendaki ini berakhir dengan tragis. Keseruan pun mendadak berubah saat mereka berhadapan dengan para penculik bocil. Dan sueknya, para penjahat ini malah menculik seorang anak bos mafia. Meskipun si bos menerjunkan tim terbaik, tapi perjuangan mereka belum tentu berhasil tanpa bantuan Ellison dan teman-temannya. Dan di akhir cerita, si bos membalas perbuatan Sean si penculik. Sementara Ellison yang kehilangan teman-temannya kini mendapat teman baru, yaitu Anna yang kini semakin dekat dengannya. Itu berarti Ellison mempunyai dekeng seorang mafia motor sebelahan.